Assalamualaikum. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bioteknologi modern, yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian dan konsep dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, dan teknos atau teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bidang bioteknologi. Yang pertama adalah kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat titipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Secara teori dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan ini akan sama persis dengan sifat induk. Bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut eksplan, dan media yang biasa digunakan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan. Aspek bioteknologi yang penting pada tanaman adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan utuh dapat dihasilkan dari bagian atau potongan akar, batang, atau daun yang disebut eksplan yang masih hidup. Eksplan dapat membentuk tumbuhan yang utuh, yaitu plantlet, karena adanya sifat titipotensi. Titipotensi pada tumbuhan merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Pada tumbuhan, semua bagian sel-sel mudanya yang masih aktif, misalnya ujung akar, ujung batang, dan meristem sekunder atau kambium, merupakan sel-sel yang titipoten. Nah, berikut ini adalah rangkaian tahap kultur jaringan. Yang pertama, sterilisasi eksplan dengan cara merendam eksplan dalam bahan kimia atau sterilan selama beberapa menit, lalu cuci dengan air steril. Yang kedua adalah penanaman eksplan pada media kultur. Media kultur yang di sini yang digunakan adalah medium agar. Yang ketiga, meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinarannya terkontrol hingga terbentuk kalus. Kalus di sini adalah potongan jaringan tumbuhan yang terdiri atas sejumlah kecil sel-sel pada medium kultur yang sesuai dan dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum terdiferensiasi. Yang keempat adalah subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet. Yang kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Nah, yang keenam, plantlet tersebut ditanam di dalam pot-pot kecil. Apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bias dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, berikut ini adalah gambar proses kultur jaringan. Berikutnya ada keunggulan teknik kultur jaringan. Oke, sekarang kita masuk pada bidang bioteknologi yang kedua, yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga memperoleh sifat baru yang dimiliki. Keberhasilan Francis Crick dan James Watson dalam menemukan model DNA dan pemecahan masalah sandi genetik oleh J. Henry Smetay dan Marcel Nirenberg membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang rekayasa genetik. Nah, sandi-sandi genetik pada gen DNA ini digunakan untuk penentuan urutan asam amino pembentuk protein atau enzim. Pengetahuan ini memungkinkan manipulasi sifat makhluk hidup atau manipulasi genetik untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan.
manipulasi atau perakitan materi genetik dengan menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda akan menghasilkan DNA rekombinan. Penggunaan DNA dalam rekayasa genetika adalah untuk menggabungkan sifat makhluk hidup, karena DNA mengatur sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari induk ke keturunannya. Kemudian struktur DNA dari makhluk hidup apapun adalah sama. Ada beberapa cara untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika. Di antaranya adalah teknologi plasmid, fusi sel atau teknologi hibridoma, dan transplantasi inti. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas adalah teknologi plasmid. Teknologi plasmid merupakan salah satu teknik yang dipakai dalam bioteknologi modern. Teknologi plasmid ini memanfaatkan plasmid bakteri sebagai vektor dalam manipulasi DNA atau manipulasi gen makhluk hidup target. Molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi disebut dengan plasmid. Plasmid ini merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain dan mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Selain itu, plasmid juga dapat memperbanyak diri melalui proses replikasi, sehingga dapat terjadi pengklonan DNA yang menghasilkan plasmid dalam jumlah banyak. Dengan sifat-sifat plasmid yang menguntungkan tersebut, maka plasmid digunakan sebagai vektor atau pembawa gen untuk dimasukkan gen ke dalam sel target. Nah, salah satu contoh bioteknologi plasmid yang paling terkenal adalah pembuatan hormon insulin buatan yang menggunakan bakteri Escherichia coli. Sebelum masuk ke dalam proses pembuatan teknologi plasmid, kita harus mengetahui dulu komponen-komponen yang digunakan dalam teknologi plasmid. Yang pertama ada gen target. Gen target adalah gen yang akan disisipkan dan diharapkan ekspresinya atau diharapkan hasilnya. Contohnya adalah gen penghasil insulin dari pankreas. Yang kedua ada vektor atau pembawa gen target. Vektor yang digunakan di sini adalah plasmid. Di samping sudah tertera sebuah gambar dari sel bakteri. Ya, yang bulat-bulat itu yang di sebelah kanan itu adalah plasmid dan di sebelah kiri berbentuk seperti tali-tali itu adalah kromosom bakteri. Nah, plasmid yang berbentuk bulat itulah nanti yang akan dipotong dan disisipkan gen target. Yang ketiga ada enzim restriksi endonuklease. Nah, enzim ini adalah enzim yang digunakan untuk memotong ikatan fosfodiester antara untaian DNA. Yang keempat ada enzim ligase. Berbeda dengan enzim restriksi endonuklease, enzim ligase ini malah menyambungkan ikatan fosfodiester. Jadi, fungsi enzim ligase yaitu menyambungkan DNA vektor dengan DNA target yang telah disisipkan tadi. Yang kelima adalah sel wadah. Sel wadah yang umum digunakan adalah sel bakteri, yaitu bakteri E. coli atau Escherichia coli. Selanjutnya masuk pada rangkaian proses pembuatan insulin buatan. Yang pertama, insulin diambil dari sel pankreas tubuh manusia, lalu disambungkan ke dalam plasmid bakteri. 2. Untuk menggabungkan gen insulin dengan plasmid diperlukan rekombinasi genetik. Yang ketiga, dalam rekombinasi genetik ini dilakukan pemotongan DNA vektor, yaitu plasmid bakteri, dan pemotongan DNA target, yaitu insulin. Ini dilakukan oleh enzim restriksi endonuklease. Keempat, masih dalam proses rekombinasi genetik. Selanjutnya adalah menyambungkan antara pemotongan DNA target ke dalam plasmid bakteri, yang dilakukan oleh enzim ligase. Yang kelima, gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut dengan kimera atau DNA rekombinan. Keenam, kimera tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel target yaitu bakteri E. coli. Ketujuh, bakteri E. coli kemudian dikultur untuk dikembangbiakan. Nah, selanjutnya bakteri tersebut mampu menghasilkan hormon insulin manusia.
Nah, supaya bisa menjadi lebih jelas lagi, di sini ada gambar berupa proses pembuatan insulin buatan dengan teknologi plasmid. Cara penerapan rekayasa genetika yang kedua adalah teknologi hibridoma. Hibridoma adalah proses penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau organisme yang berbeda. Sel hibridoma mengandung campuran gen yang berasal dari kedua sel tersebut. Teknologi hibridoma menggunakan sel wadah, sumber gen, dan zat fusi gen. Sel wadah harus mempunyai kemampuan membelah secara cepat. Sel sumber gen adalah sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Kemudian zat fusi gen adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan sel. Misalnya yang sering digunakan adalah polyethylene glycol atau PEG. Cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses fusi sel adalah dengan metode elektrofusi, yaitu menggabungkan dua sel dalam satu bidang elektris dengan frekuensi tinggi sehingga sel-sel tertarik satu sama lainnya dan akhirnya melebur. Pemanfaatan hibridoma dalam antibodi monoklonal. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi yang dibentuk dari berbagai sel limfosit disebut antibodi multiklonal atau poliklonal. Sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Antibodi monoklonal ini dihasilkan dari pengklonan satu sel hibridoma. Tahapan pembuatan antibodi monoklonal. Pertama, hewan dari kelompok mamalia seperti tikus, kelinci, kuda, atau kera disuntik dengan antigen, misalnya bibit penyakit pada manusia. Kedua, sel limfosit B dari limpa, darah, atau kelenjar limpa yang mampu menghasilkan antibodi dari hewan tersebut diambil dan difusikan dengan sel meloma atau sel kanker, sehingga menghasilkan sel hibridoma. Ketiga, kemudian sel hibridoma tersebut diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Keempat, sel hibridoma yang dipilih dan dikembangbiakan atau dikultur untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia, dan sebagian lainnya dibekukan agar dapat disimpan untuk penggunaan masa yang akan datang. Nah, di sini sudah tertera gambar berupa rangkaian proses pembuatan antibodi monoklonal melalui teknologi hibridoma. Penerapan rekayasa genetika yang ketiga adalah transplantasi inti. Transplantasi inti atau nukleus adalah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain, sehingga memperoleh individu baru yang mempunyai sifat yang sesuai dengan inti yang diterima. Transplantasi nukleus contohnya adalah pada sel domba. Berikut ada proses transplantasi nukleus pada domba. Jadi, pertama-tama nukleus dari sel-sel kambing atau domba yang diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti, sehingga terbentuk ovum berinti diploid dari kambing atau domba. Kemudian, ovum melakukan pembelahan mitosis berulang kali sehingga menghasilkan morula. Nah, morula ini nanti berkembang menjadi blastula. Lalu, blastula diklonkan menjadi banyak sel dan inti dari setiap sel diambil untuk dimasukkan ke dalam ovum tak berinti yang berbeda, sehingga terbentuk ovum diploid dalam jumlah banyak. Masing-masing ovum dikultur secara in vitro. Dan akhirnya, setiap ovum menjadi individu baru yang memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama. Bakteri E. coli juga berperan loh. Bakteri E. coli dipilih sebagai sel target karena E. coli mudah diperoleh dan dipelihara, tidak mengandung gen yang membahayakan, dan dapat membelah diri setiap 20 menit sekali. Berikut ada gambar yaitu berupa proses transplantasi inti atau transplantasi nukleus pada domba. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.